Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai administrasi sistem jaringan. Jadi pelajaran administrasi sistem jaringan itu apa sih dan manfaatnya apa untuk kalian. Jadi di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai pembelajaran ini. Nah, pertama akan saya jelaskan apa itu administrasi sistem jaringan. Di sini penjelasan yang saya buat, administrasi sistem jaringan ini ilmu yang mempelajari bagaimana cara kita untuk memanfaatkan komputer server dengan banyak layanan atau servis yang ditujukan untuk melayani pengguna. Nah, dari penjelasan tersebut saya gambarkan lagi di mana administrasi sistem jaringan ini lebih memfokuskan kita mempelajari mengenai sebuah komputer server. Bagaimana layanan dari komputer server tersebut, apa fungsinya, dan bagaimana cara kita mengoptimalkan layanan tersebut, bagaimana cara kita untuk memanfaatkan komputer server tersebut agar kita dapat melakukan konfigurasi yang nantinya komputer server tersebut dapat digunakan oleh klien yang ingin mengakses suatu layanan. Nah, itu mengenai administrasi sistem jaringan ya. Contoh layanannya itu ada di bawah ada FTP, printer sharing, DNS, HTTP service, dan lain sebagainya. Jadi layanan tersebut bisa kita saling kombinasikan untuk memenuhi apa yang ingin kita buat pada komputer server tersebut, atau layanan apa yang ingin kita tujukan kepada pengguna. Nah, selanjutnya ada materi yang akan kita pelajari. Nah, di sini ada sekitar 17 materi. Namun sebelumnya kalian sudah pernah mempelajari atau sudah mendapatkan pembelajaran ASJ itu di kelas 11. Nah, untuk yang di kelas 11 sendiri itu adalah pembelajaran dasar dari sebuah sistem atau komputer server. Nah, di situ seharusnya kalian sudah mempelajari berbagai hal mengenai layanan dari komputer server tersebut seperti DNS, DHCP, ada FTP, mungkin juga kalian dapat Apache atau web server, dan masih banyak lagi. Di sini untuk kelas 12 maksud saya itu kalian akan mempelajari mengenai materi. Materinya ini tidak lagi satu layanan, tapi menggabungkan beberapa layanan agar dapat kita manfaatkan sebaik mungkin. Untuk materi yang pertama itu 3.10 control panel hosting. Untuk control panel hosting ini kita akan mempelajari mengenai apa itu control panel hosting dan kapan kita harus menggunakan control panel hosting ini. Nah, jadi menurut saya tidak harus menggunakan, tapi alangkah baiknya jika kalian mengetahui kapan kalian menggunakan control panel hosting. Yang kedua itu ada 3.11 yaitu share hosting. Nah, untuk share hosting ini bagaimana nanti kita akan mempelajari cara membuat share hosting dan apa itu hosting yang tentu saja itu nanti kita akan pelajari, dan share hosting ini cocok digunakan pada kondisi apa dan kapan kita harus membuat layanan ini. Nah, seperti itu. Yang ketiga atau 3.12 itu ada virtual private server. Saya rasa kalian pasti sudah sering mendengar mengenai VPS. Nah, apa itu VPS? Nanti akan dijelaskan pada materi ini, dan kalian juga nanti akan mencoba untuk melakukan instalasi, biarpun melalui virtual. Memang tidak optimal menginstal VPS melalui virtual, tapi kita akan coba saja nanti untuk melakukan instalasinya, dan kita akan mempelajari juga kapan baiknya kita menggunakan VPS. Yang keempat selanjutnya itu ada 3.13 dedicated hosting server. Nah, di sini kita juga akan mempelajari mengenai dedicated hosting. Pokoknya untuk materi 3.10 sampai 3.13 itu saling menyambung karena dia masih masuk dalam menurut saya masih satu materi yang tidak bisa dipisah. Jadi nanti kalian akan sering untuk melihat perbandingannya antara share hosting, virtual, dan dedicated. Dan sebenarnya control panel itu apa sih? Nah, itu kalian akan melihatnya di materi tersebut. Nah, lanjut ke 3.14 itu ada VPN. Nah, ini materi yang sebenarnya menurut saya
cukup menarik karena siapa yang nggak tahu VPN sekarang gitu. Pasti semua orang mengetahui apa itu VPN. Cuman tidak semua orang itu mengetahui sebenarnya tujuan awal dibuatnya VPN untuk apa sih. Seperti itu. Nah, jadi di sini kita akan coba untuk membahas tujuan menggunakan VPN, terus apa fungsinya VPN, dan masih banyak lagi. Kita juga pasti akan menyeting ya cara membuat VPN itu, karena kalian kan sering menggunakan. Nah, sekarang kalian bisa mencoba untuk membuat VPN tersebut. Materi yang selanjutnya itu yang 3.15 ada sistem kontrol dan monitoring. Untuk sistem kontrol dan monitoring ini sebenarnya bagaimana cara kita untuk mengetahui apakah sebuah layanan atau sebuah perangkat yang kita setting itu dalam keadaan hidup atau mati. Itu kan sangat penting karena ketika layanan itu mati, kita bisa langsung mengetahui layanan itu mati dan kita bisa langsung memperbaikinya. Untuk 3.15 ini saya akan coba menggunakan dua ya, Linux dan MikroTik. Itu keinginan saya, tapi kita lihat nanti apakah bisa menggunakan dua, apakah cukup waktunya. Dan saya rasa kalau memang cukup, itu akan sangat berguna buat kalian. Yang selanjutnya ada 3.16, itu sistem keamanan jaringan. Dari kalian belajar ASJ, mungkin kalian belum, seharusnya kalian sudah sih belajar di kelas 11 untuk belajar mengenai keamanan, biarpun itu tidak terlalu fokus belajarnya. Tapi di kelas 12 ini nanti kita akan coba bagaimana cara mengamankan komputer server yang sudah kita buat ya tentunya. Karena keamanan itu adalah sangat penting di zaman teknologi sekarang. Jika kita tidak atau layanan kita tidak memiliki keamanan yang bagus, itu orang-orang tidak akan mau menggunakan layanan kita. Nah, tentu saja ini sangat penting untuk pelajaran sistem keamanan jaringan. Yang terakhir, ketiga di 17 itu ada permasalahan sistem administrasi jaringan. Nah, untuk ini sebenarnya kita bisa mempelajari ya dari setiap materi ya, dari control panel sampai sistem keamanan jaringan itu pasti nanti ada permasalahan. Di situ kita akan coba untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Cuman untuk di materi terakhir ini mungkin kita akan lebih memfokuskan yang sering muncul atau permasalahan yang sering muncul dan bagaimana cara kita untuk menyelesaikannya. Oke, itu untuk materi ya, ada 7 materi. Mungkin kalau kalian mau belajar langsung bisa jadi coba googling untuk materi tersebut. Nah, selanjutnya ada apa yang harus dikuasai sebelum kalian belajar ASJ lanjutan ini. Kalau di kelas 11 mungkin kalian belajar dari dasar, cuman kelas 12 kalian sudah harus menguasai beberapa dasar tersebut. Nah, contohnya yang pertama itu bisa menginstal operation system Linux, ini yang paling utama. Di sini kalau kalian belum bisa melakukan instalasi, ini saran dari saya, kalian bisa coba untuk tonton video di YouTube atau kalian coba untuk ya search di Google bagaimana cara installnya. Saran saya bukan bagaimana cara kalian menginstal, tapi fungsi kalian ketika install itu kan ada, kalian pilih yes atau no, itu apa sih maksudnya. Nah, itu kalian coba untuk pelajari. Ketika kalian sudah mengetahui itu, nah, kalian akan mudah untuk melakukan instalasi. Tapi ketika kalian hanya mengikuti tutorial next saja, dan itu menurut saya kurang bagus. Yang kedua itu adalah mengetahui dasar perintah Linux. Nah, di sini dasar yang saya maksud itu seperti kalian masuk ke super user, kalian bagaimana cara kalian menginstal program, menghapus program. Nah, itu kan dasar. Untuk settingan ya saya permaklumkan kalau kalian memang belum bisa. Cuman kalau untuk melakukan beberapa sintaks seperti install atau remove program, itu harusnya kalian sudah mampu ya. Tapi ketika kalian merasa diri kalian belum mampu, kalian juga bisa coba yang untuk googling, atau kalau kalian mau tanya saya, ya tanya saya di grup ataupun personal, itu boleh. Nanti akan coba saya jawab ketika kalian mempunyai permasalahan atau pertanyaan. Yang kedua itu memahami cara agar komputer dapat saling berkomunikasi. Nah, atau kalian bisa menyeting IP address. Nah, untuk ini adalah salah satu yang saya tekankan ya, karena ini sangat krusial. Dasar perintah Linux juga itu sangat krusial ya, dua bagian ini sangat krusial, dimana kalian harus sudah memahami. Ketika kalian belum memahami kedua hal tersebut, baik ini dasarnya saja, itu kalian akan sangat sulit untuk mengikuti pembelajaran ini. Mungkin kalian merasa diri kalian itu
tidak akan bisa mengikuti pembelajaran ini. Maka dari itu saran saya untuk mengurangi beban kalian, kalian coba untuk belajar dasar-dasar Linux, itu yang utama. Yang selanjutnya juga bagaimana cara komputer berkomunikasi atau cara kalian menyeting IP address. Nah, itu lagi dua materi yang harus kalian coba untuk pahami agar kalian bisa lebih santai untuk mengikuti pembelajaran ini. Yang terakhir atau yang keempat itu memahami fungsi dari perangkat jaringan, ya, seperti hub, kabelan, ada access point, dan sebagainya lagi. Nah, di sini tujuan kalian memahami ini tentu saja agar kalian setelah kalian sukses yang membuat komputer server tersebut ada layanannya yang bisa berfungsi, bagaimana cara kalian mendistribusikan layanan tersebut. Nah, tentu saja itu dengan perangkat jaringan, contohnya yang sudah ada pada presentasi ya. Nah, disitu kalian fungsinya mengetahui dari perangkat jaringan tersebut. Nah, itu untuk materi ya, sekali lagi saya tegaskan itu untuk dasar-dasar Linux dan IP address. Saya sarankan jika kalian belum mengerti, kalian bisa chat di grup atau personal chat. Nanti akan saya coba cari solusinya biar kalian juga bisa sedikit memahami lah jika kalian memang belum memahami. Nah, selanjutnya itu apa yang didapatkan atau apa yang kalian dapatkan setelah menuntaskan mata pelajaran ini. Di sini saya membuat 4 list ya yang mungkin bisa kalian dapatkan jika kalian menyelesaikan mata pembelajaran ini. Yang pertama itu siswa dapat mengoperasikan operation sistem Linux dan Windows Server. Nah, di sini setelah kita belajar mungkin selama setahun, saya harapkan ya kalian sudah bisa mengoperasikan sistem operasi Linux dan Windows Server ya. Mungkin untuk Windows Server kita tidak sering membahas, cuman nanti kan saya kasih video mengenai Windows Server ini, bagaimana sih kalian menginstal dan menggunakannya. Yang kedua itu adalah memahami fungsi dari setiap layanan yang ada pada komputer server ya. Ini harusnya komputer server baik itu operation system Linux maupun Windows, karena ya sama saja untuk layanannya Linux maupun Windows Server. Nah, jadi itu saya harapkan kalian bisa mengetahui fungsi dari layanan tersebut. Dan pun ini dipelajari di kelas 11, tapi di kelas 12 itu juga akan kepakai. Yang selanjutnya ada siswa dapat menjadi admin sebuah perusahaan hosting ya. Seperti yang saya jelaskan di materi awal, itu ada 4 materi yang membahas mengenai hosting. Nah, berarti di sana menurut saya ketika kalian menyelesaikan keempat materi tersebut, kalian paling tidak sudah memahami apa sih perusahaan hosting tersebut dan layanan apa saja yang ada di perusahaan hosting biasanya. Itu saya rasa kalian sudah bisa memahami dan ya bisa menjadi sebuah admin perusahaan hosting. Yang keempat itulah siswa dapat mengelola sebuah server dengan baik. Nah, ini tujuan utama dari kita belajar administrasi sistem jaringan, mana siswa itu dapat mengelola sebuah server ya dengan baik itu menggunakan layanannya atau memanfaatkan hal lainnya. Next, nah di sini saya buat analisis pekerjaan ya pada sistem administrasi jaringan atau pada mata pelajaran ini, melihat dari materi yang akan kita bahas. Nah, di sini yang pertama menurut saya kalian bisa menjadi admin sebuah perusahaan hosting. Saya sudah bahas tadi di mana mata pelajaran kita itu ada sekitar 4 materi yang membahas mengenai hosting. Nah, di situ kalian pastinya sudah ada bayangan lah untuk mengetahui perusahaan hosting itu seperti apa. Nah, maka dari itu mungkin kalian bisa mencoba mencari pekerjaan di bidang itu. Yang kedua juga membuka jasa penyedia hosting. Ini mungkin berwirausahanya, dimana kalau kalian punya modal yang lebih dan kalian mencoba untuk berwirausaha, bisa mencoba di cara ini ya. Yang ketiga itu atau yang terakhir ada administrasi jaringan komputer pada perusahaan. Nah, ini memang tidak spesifik mengkhusus, tapi memang ketika kita berbicara ASJ ya, kita berbicara tentang komputer server, otomatis kalian ketika sudah mempelajari ini selama 2 tahun, kalian diharapkan bisa mengoperasikan komputer server, yang artinya kalian juga bisa bekerja menjadi admin sebuah komputer server, atau admin sebuah jaringan komputer, seperti itu.
Nah, yang terakhir itu ada pengembangan setelah kalian belajar ASJ. Setelah kalian belajar ASJ, kemana kalian harus pergi atau apa kalian stop di situ saja. Nah, syarat saya ketika kalian memang menyukai belajar ASJ atau Linux, lebih spesifiknya memahami mengenai operation system Linux, kalian bisa coba untuk mempelajari mengenai network security dan computer hacking. Kedua ini saling berkaitan tentu saja, di mana ketika kalian belajar network, kalian harus mengetahui sedikit minimal mengenai hacking. Ketika kalian belajar hacking, kalian juga harus mengetahui minimal sedikit mengenai security. Nah, di sini tergantung dari kalian fokusnya kemana, ya tidak perlu untuk fokus kedua-duanya. Kalau mau fokus satu, fokuskan satu, tapi juga harus memahami dasar dari salah satu atau yang tidak kalian fokuskan. Ya, bukan berarti kalian fokus satu dan satunya kalian lupakan. Oke, nah mungkin sekian presentasi atau video yang saya buat. Jika memang masih ada pertanyaan atau kebingungan mengenai ASJ atau kalian mau tanya materinya apa atau sesuatu hal yang kalian ingin tanya, bisa tanya ya. Kita sudah punya grup untuk mata pelajaran ini. Ya, saran saya bertanya di grup agar nanti yang lain juga mengetahui informasi yang kalian tanyakan. Tapi kalau kalian mau bertanya mengenai personal, bertanya personal ya, tidak mau di grup, itu saya persilahkan. Ketika memang saya ada waktu, pasti saya akan balas pertanyaan kalian. Oke, sekian video ini dan terima kasih yang sudah menonton.